Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka identifikasi aset utama di sekolah kita. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena telah diberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1905 masa kita, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Adapun tujuan kita berkumpul di sini adalah salah satu memenuhi tugas aksi nyata saya dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, yaitu modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus kita hari ini yaitu CGP, saya sendiri mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aspek kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Tujuan kegiatan yaitu salah satu tagihan tugas untuk alur merdeka yaitu aksi nyata. Apa itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita melihat video dulu ya Bapak Ibu. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah kata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itulah video tentang sekolah sebagai ekosistem. Sebagaimana pemikiran pengajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai sebuah proses menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, seharusnya memanfaatkan seluruh kodrat alam dan kodrat zaman yang ada sebagai sebuah kekuatan aset yang dimiliki untuk mendorong sebuah agen perubahan transformasi pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar bagi murid dan guru. Adapun pendekatan yang dapat kita lakukan melalui aset sekolah adalah pendekatan berbasis kekurangan masalah atau deficit based thinking dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan
Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Ada 7 aset utama atau yang disebut juga sebagai modal utama dalam suatu komunitas, yaitu pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. 2. Modal sosial. Mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. 3. Modal fisik terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. 5. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, ataupun air. 7. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Itu tadi yang kita lihat dalam video. Untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Jika ke-7 aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikut contoh video terkait kedua pendekatan yang dapat kita lakukan melalui aset sekolah, melalui pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis kekuatan. Ini contoh video kasus yang terjadi di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di
mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Nah, ini berbasis keluarga. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas untuk kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang mahasiswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali yang untuk baju-bajunya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih sedikit repot sih kita menggunakan karton dan menggunakan sendiri yang warna. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke baiklah, saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu Guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Apa yang muncul di benak Bapak Ibu waktu melihat video ini? Kasusnya sama mengenai perpisahan. Perbedaannya yang berbasis masalah atau kekurangan itu tidak ada solusi dalam pemecahan masalah. Sedangkan berbasis kekuatan itu menimbulkan atau
normatif dari sesama guru. Inilah 7 aset utama di sekolah. Ini dari jenjang SD sampai SMA. Jadi yang mana di sekolah kita yang terkait dengan ini, itulah nanti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu modal manusia. Yaitu modal manusia itu asetnya itu adalah kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, masyarakat sekitar dan lingkungan sekolah. Yang kedua modal sosial, yaitu KKG, BSD, MBMP, Kombel atau komunitas belajar, paguyuban dan PGRI. Yang ketiga modal fisik, bangunan sekolah, perpustakaan, UKS dan tempat ibadah. Yang keempat modal lingkungan alam, yaitu pekarangan sekolah, lapangan serbaguna, perkebunan sawit, industri mebel dan sungai. Ini modal lingkungan alam ini pekarangan sekolah, lapangan serbaguna, perkebunan sawit. Contohnya ini di teman kami yang satu CGP itu ada SMA di Pecut. Di lingkungan sekolahnya itu 500 meter dari sekolahnya ada perkebunan sawit. Jadi mereka membawa siswanya ke perkebunan sawit untuk belajar. Makanya termasuk modal lingkungan alam. Yang kelima modal finansial, reguler, koperasi sekolah dan dana sosial. Yang keenam modal politik, pemerintah desa, puskesmas, babinsa, TNI, Polri atau Koramil. Yang ketujuh modal agama dan budaya, yaitu tokoh agama, pesantren, sanggar tari dan sanggar silat. Ini biasanya sanggar tari dan sanggar silat di SMP atau SMA. Sebelum mempelajari modul ini, saya pribadi berpikir bahwa aset itu adalah barang yang tidak habis dipakai, yang dimiliki oleh suatu sekolah yang memiliki umur lebih dari 1 tahun dan berupa benda fisik saja. Selain itu, saya terkadang masih menggunakan pendekatan berpikir basis kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Ini sebelum mempelajari modul kedua ini. Dan sesudah saya mempelajarinya, saya baru mengetahui ternyata terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun dan memajukan sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah sama dengan saya berpikirnya bahwa aset sekolah itu hanya benda-benda fisik saja seperti meja, kursi, gedung? Itulah saya berpikir sebelum mempelajari modul 3.7. Ternyata modal aset di sekolah itu ada 7, yaitu tadi yang seperti yang kita tonton di video dan yang baru saja saya sebutkan. Nah, pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini adalah sekolah sebagai ekosistem adalah suatu bentuk interaksi antara faktor biotik unsur yang hidup dan faktor abiotik unsur yang tidak hidup. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberi pembinaan yang tepat. Dan yang terakhir, kepala sekolah dan guru hendaknya menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekuatan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk dapat menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas kita bersama yaitu apa saja yang menjadi aset utama di sekolah kita dan bagaimana strategi pemanfaatannya. Itulah tugas kita sekarang, berdiskusi, mengidentifikasi aset apa saja yang ada di sekolah kita.
Misalnya, modal manusia, aset di sekolah kita itu begini, kepala sekolah, guru, siswa, pemilik sekolah, serta masyarakat sekitar. Nanti strategi pemanfaatannya bisa juga gini, kepala sekolah dan guru sudah berpendidikan S1 dan 50% sudah sertifikasi. Baru 1 orang guru JGP dan 5 orang guru masih honor gitu. Iya. Ini aku modal politik. Apa cuma ini? Modal Kepala sekolah, guru, kapan berarti di pelatihan pemanfaatannya guru mewujudkan guru dan kepala sekolah mewujudkan budaya dan kegiatan di Ini contohnya modal sosial. Berarti kalau modal sosial ini yang hampir sama juga dengan modal manusia tadi, dari masyarakat juga, dari orang tua. Dan di situ kan ada paguyubannya. Iya, Paguyuban itu orang tua. tapi di sini kan komunikasi dengan orang lain. Di luarnya Iya, di luar sekolah kita ini. yang misalnya alumni dari sini, ya kan? Yang sudah berhasil. Iya, boleh. Apa itu namanya? Alumni sekolah. Iya. Kita udah agamanya kebaktian nggak ada. Oh, Di luar kebaktian. pasca. Ini pasca. Iya, pasca baru kebaktian. Iya, ada gua di pasca kan. Pasca. Iya. Perayaan Natal apa yang pasca itu? Budaya di sini kan ada. Itu juga bisa ya budayanya kalau ada datang ke sini pada yang tempat itu menyambut kita itu kan budaya kan? Iya. Menyambut apa istilahnya? Kalau datang kepada orang yang itu loh kan budaya pasang kita. Mencari kepada fisiknya. Kalau politik di sekolah. Pemerintah desa yang memberikan bantuan apa itu pembangunan Di daerah tersebut ini artinya bukan asli warga sini. Misalnya dia punya tanah di sini, terus
dia berjalan bersama di sini. Jadi itu dilakukan budayanya karena kalau dilihat dari statistik mereka sudah termasuk organisasi ekonomi sama mereka kan ada sini. Iya. Yang jelas spontanitas dari tamu atau warga yang datang berkunjung. Tadi kan yang minta pensiun dulu. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan dari mereka ini, kita lihat apa yang diperlukan. Contohnya seperti sekolah kita ini kan kabarnya sudah bisa seberapa pun yang mereka berikan kepada kita juga saat ini rencana kita. Karena kita kan melihat sekarang pagar kita dari pemerintah masih nambah. Berarti bisa lainnya seperti ini. Kita tidak memaksa, tapi kita bisa menggunakan mereka. Proposal. Iya, proposal. Supaya bisa kita depannya modalnya harus sesuai dengan IPP dikembangkan. Mereka tidak dijualkan. Makanya kan mereka berusaha SMA juga itu mencari modul yang disesuaikan dengan itu. Apa iya lah. Iya, yang orang itu yang sana itu apa ya? Strategi kan? Iya, apa? Iya, apa ini? Sosial cari siap. Politik ini lagi, agama ini lagi, fisik ini lagi. Berarti modal lingkungan salah. Ini. Iya, orang itu karena koperasi sekolah bukan koperasi sekolah atau sekolah. Bukan koperasi yang PGRI, koperasi kecamatan. Ya makanya kan di sekolah kan di sekolah. Nah itu koperasi sekolah itu koperasi yang jual-jual secara umum. Koperasi PGRI. Iya. Oh lo masuk ke semua koperasi itu. Seakan-akan dananya ada masuk ke sekolah kita sudah ada. Iya. Jadi kita tidak ada UKS. Kalau lihat masih garisnya itu harus dari sekolah kita ada itu nggak ada studio media. Berarti strategi pemanfaatannya ini boleh juga bisa juga misal ada sana ada anak sekolah atau misalnya perayaan agama yang ada di sini tidak bermakna boleh sudah ada mereka ini. Iya bisa itu lah model agama tadi yang kita tahu kan sumbangan dari sumbangan tarian itu basicnya itu ada. Iya. Makanya yang kau ajarkan itu Kak Mel. Jangan itu. Jangan berlatih. Kalau belum ada tahu. Iya itu. Iya ini lagi bisa kalau SMP kan banyak terus selain dimakan kuenya Bu sekalian. Dah. Silakan dimakan kuenya Bu sekalian. Mengirim kenyang. Dari sini. Memang kalau karena kan gini bukan perayaan Natal ini kan perayaan agama kan dua. Oh iya pas udah ini agama itu bikin iya bawa di atas bikin nama aku iya Bu lah Bu Kak kan tidak beli Kak salah sama juga ada masalah itu boleh kenapa boleh sebagian itu jadi data pembelajaran terutama untuk apa ini strategi pembelajarannya terutama untuk ilmu pengetahuan alam apa itu namanya kan manfaatan sumber belajar terus bisa mudah mengakses ada penting mau
Ibu untuk waktunya. Terima kasih juga untuk diskusi kita. Jadi kita semakin mengetahui apa aset-aset yang ada di sekolah kita. Semoga melalui pertemuan kita ini kita dapat mengimplementasikan atau merefleksikan kegiatan yang kita lakukan ini, yaitu aset-aset yang terdapat di sekolah kita seperti yang disebutkan tadi dalam video 7 aset utama di sekolah. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik agar murid-murid kita juga dapat pembelajaran yang baik dan sekolah kita semakin maju. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih.